Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, jamaah Majelis Rekreasi Rohaniyah Kuliah Majelis Wisata Rohani Wali Songo Darus Salihin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam sembuh, sehat, selamat, sejahtera, bahagia, sukses untuk kita semua, barokah, manfaat, fitni, wa dunya, wal akhirah. Rahayu sagung dumadi, semoga seluruh makhluk dalam semesta, baik yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian dan keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita lanjutkan tabarukan kita, mungkin kembali ke surat Ad-Duha juz 30. Surat Duha Makiyatun Ega Asrota ayatan. Surat Duha Makiyatun Ega Asrota ayatan. Surat ini namanya surat Wadduha atau Ad-Duha, artinya waktu duha. Makiyatun ya masih golongan surat Makiyah. Eda asrota ayatan, jumlah ayatnya cuma 11 ayat. 11 ayat. Dari rolikur. Walamma nazalat kabaro sallallahu alaihi wasallam akhiroha. Fasunnat takbiru akhiroha. Warubiyal amru bihi khotimatahu wa khotimata kulli suratin badaha wa huwa Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar. Walamma nazalat, dan tatkala turun wahyu ya, yang berupa surat Wadduha, kabaro sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir waktu turun Wadduha, Allahu akbar. Takbir waktu turun ini. Akhiroha, pada akhirnya, pada akhir surat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Allahu akbar atau la ilaha illallah wallahu akbar. Rasulullah hanya fasunnah takbiru akhiroha, fasunnah maka disunahkan ya, at-takbiru membaca takbir akhiroha ketika akhir membaca surat Wadduha, disunahkan takbir. Baru ya amru bihi, dan diriwayatkan datang dari sahabat Amru bihi tentang membaca takbir khotimah, yaitu pada saat penutupannya, di ujungnya, khotimah di ujung. Wa khotimata kulli suratin ba'daha,
Jadi yang disunahkan bukan hanya membaca di ujung wadduha, maka disunahkan juga membaca takbir pada surat-surat sesudah wadduha. Di wadduha ya sesudah wadduha takbir, mau pindah lagi takbir, pindah lagi takbir sampai Anas. Baca surat setelah wadduha pada ujungnya disunahkan membaca takbir. Kalau nggak baca takbir, ya nggak apa-apa. Wongsun, itu aja kok. Pokoknya dilakoni oleh ganjaran, dilakoni ya ora apa. Wongsun, ora pati po. Jadi gawe ribut, jadi gawe sing pokok guru-guru ora pokok malah enggak rukun. Iki lho kok. Ya, saya bacakan ayat 1 sampai 3 dulu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa azaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, perhatikan ya. Wadduha. Kalau berhenti wadduha panjang boleh. Tapi kalau wasol ya, kita lihat itunya matnya. Matnya kan pada berdiri, 2 kentuk aja, jangan lebih. Kalau lebih namanya mutasim, melampaui batas. Kan nggak enak, kan dicela oleh Allah orang yang melampaui batas. Ada batasan, stop. Batasnya cuma 2 rakaat. Kalau mau di pasal wadduha wal laili idza saja. Ya, jadi itu kan ada ini bukan mat, ya. Itu huruf ilat. Alif bengkong ya, ini huruf ilat. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi nggak ada perbedaan. Ini 2 harkat, ini 2 harkat, ojo ini 6 harkat, oke ini kok tandanya kodoh kok harkatnya beda. Udah ditakoni, ini ku ajarannya apa kan jadi klik menimbulkan masalah, menimbulkan jadi bahan gunjing. Nah diobati ditambani alon-alon. Nah kronis-kronis amat lah. Asal sing ditambani gelem pengen waras. Ana ora gelem waras ora apa ya ora tambani. Ya, bener yo karepe. Ya. Artinya wadduha ai awalin nahari au kulihi. Yang dimaksud demi waktu duha. Berarti demi waktu duha artinya demi waktu matahari sepenggalahan. Jadi ini matahari terbit naik kira-kira sepenggalahan. Itu waktu duha. Ya pas mulai terang. Mulai ini itu. Jadi awalin nahari au kulihi. Awal siang itu ya waktu duha. Awal. Cuman umumnya selama siang itu kalau udah jam 12 siang. Kalau belum jam 12 siang ya masih selama paginya. Kalau di Arab kan kebahul koir selama pagi. Walaili dan demi waktu malam tidak saja apabila telah sunyi. Demi waktu malam apabila telah sunyi. Ae goto bidolamihi ausakana. Maksudnya ketika malam itu menutupi dengan gelapnya atau telah sunyi. Ma wadda'aka
Ma tidaklah wajahaka meninggalkan kepadamu. Ai tarokaka ya Muhammad. Ma tarokaka ya Muhammad sama ini. Tidaklah meninggalkanmu wahai Muhammad. Rabbuka Tuhanmu. Wama kola dan tidak pula benci. Abgodoka tidak pula benci kepadamu, tidak membencimu. Nazalah haja lama kolal kufaro indah ta'akhuril wahyi anhu khomsata asaro yauman inna robbahu waja'ahu wakolahu. Nah, surat Ad-Duha ini turun itu di saat Rasulullah sedang merasa prihatin, itu ya. Nazalah haja turunnya surat ini lama kolal kufar ketika orang-orang kafir mengatakan indah ta'akhuril wahyi anhu sewaktu terlambat datangnya wahyu anhu kepada Nabi Omsata Asaro Yauman lama 15 hari. Jadi selama 15 hari Nabi Muhammad nggak nerima wahyu. Prihatin Nabi itu. Ora turun wahyu. Awake dhewe kan ora oleh wahyu seneng ya. Oleh wahyu terus kakean umum. Wahyu akeh-akeh. Nabi terlambat turun wahyu, prihatin. Kalau kita enggak Pak wahyu, ya kan? Rasulullah itu prihatin ya kan turun wahyu. 15 hari nggak turun wahyu. Prihatin. Kenapa? Orang-orang kafir mengatakan kepada Nabi Muhammad, Inna robbahu waja'ahu waqala. Inna robbahu, sesungguhnya Tuhannya Muhammad itu waja'ahu telah meninggalkannya tuh. Ya Muhammad ditinggalkan sama Tuhannya. Orang kafir bilang, tuh Muhammad ditinggal sama Tuhannya kan? Mana nggak diri, nggak dibalik, nggak turun wahyu. Enak lo, nggak ada turun wahyu. Mau ngobrol sama siapa, ya kan? Siapa yang menuntun kamu? Wahyu nggak turun. 15 hari lagi, bingung kamu 15 hari. Siapa yang ngasih petunjuk dalam hidupmu? Atau orang kafir. Prihatin Nabi ya kan? Nabi lah, nggak turun wahyu. Kenapa ini ya? Ibaratnya wahyu itu kan media untuk berkomunikasi antara Tuhan dengan hamba kan? Wahyu itu. Jadi Allah dan Muhammad itu hubungannya lewat wahyu. Komunikasi. Sedih nggak kira-kira 15 hari nggak komunikasi? Iya. Pak Sarjono mendelik aku loh. Tapi ini Pak Sarjono jutaan. Ngerti jutaan? Ya, karo Bu Sarjono. Pak Sarjono jutaan karo bojo, ora diajak-ajak ngobrol karo bojo enak ora? Enggak, ini jujur Pak. Aku takut Pak Sarjono. Sama nang bojo nek ngomong bae. Ya laki sama saya laki ini. Jadi laki ini. Ini Pak Sarjono. Iya. 15 dino dicuekin karo bojo, enak enggak? Oh sedih Pak. Sedih. Jadi maunya tiap hari komunikasi. Nah orang ada kesempatan tuh lihat dong Mama. Dia ditinggal sama Tuhannya emang enak ditinggal. Jadi kira-kira kalau bahasa kita namanya juga orang kafir. Ya. Bina robahu waja'ahu. Sesungguhnya Tuhan Muhammad telah meninggalkan Muhammad. Oh, nggak ada bedanya udah. Bahkan wakolahu. Kayaknya Tuhan udah mulai benci itu bosan kalau Muhammad Tuhan ya. Nah, makanya kemudian turun wahyu itu. Ma wajaka robuka wa ma kola. Demi waktu duka, demi waktu malam ketika sudah menutupi. Gitu.
sesungguhnya Tuhanmu tidak meninggal kamu dan tidak pula benci sama kamu. Aku masih tetap bersamamu. Jadi Tuhan nggak bakalan meninggalkan kemana? Hah? Mana itu apa mana itu? Kemana itu apa kemana itu? Kembali mau Indonesia, udah kau bahasa Indonesia, udah ini. Kemana itu apa? Menyangdi. Menyangdi itu apa? Kemana itu? Ya, isim makan sebutan untuk kata tempat. Kemana? Keterangan kemana? Keterangan tempat bukan? Ya. Di sini keterangan tempat enggak? Ya. Di mana keterangan tempat enggak? Ya. Sedangkan Allah tidak membutuhkan tempat. Jadi mungkin nggak Allah meninggalkan Nabi Muhammad? Enggak. Kalau Allah aja nggak meninggalkan Nabi Muhammad, mungkin nggak Allah meninggalkan kita? Enggak. Nabi Muhammad ya Rasul nggak ditinggal, apalagi kita ditinggal Gusti Allah, kira-kira jadi apa kita? Iya. Halo. Sadar pernah? Ngomong orang. Loh, biye sama nih. Jadi Gusti Allah nggak mungkin meninggalkan kita. Kalau Gusti Allah meninggalkan kita, mau ditinggal kemana? Mau kemana itu keterangan? Tempat. Allah nggak butuh tempat. Alam semesta ini nggak bisa menampung ada siapa? Kota Tandri. Kecuali kolbul. Yakinlah bahwa Allah nggak pernah meninggalkan kita. Tenang ibu-ibu, bapak-bapak. Gusti Allah boten sare. Allah itu tidak pernah tidur. Ngantuk aja nggak sempat. Kalau kita ngantuk tidur, ngontak, ngantuk, murah, turun. Nabi Muhammad dan nggak pernah benci Allah itu sama kita. Loh kalau Allah benci nggak sempet kita begini-begini nih. Kalau Allah benci sama sampean lah. Gini kan sudut-sudut bokongnya digoda loh. Allah lagi benci. Nggak tenang sama hidup. Barang lumpur ditutul. Gitu. Enak nggak? Nggak enak kalau mau benci nggak bisa dimana-mana. Tutul-tutulnya bokongnya. Tapi kan nggak pernah melakukan itu. Allah itu bukan pembenci. Nggak ada di Asmaul Husna itu Allah itu maha pembenci, itu ada nggak? Kita ngaji itu Allah itu maha pengampun, maha pemaaf, maha pengasih, maha penyayang, ya, maha memberikan anugerah al-wahab, maha. Coba sadari dah, anyem hidup kamu, maha kaya. Coba. Sampai selalu bersama yang maha kaya, bersama yang maha memaafkan, bersama yang maha mengampuni, masih bersalah. Jadi kalau aku bersalah, mau salah tak ampleng, kalau enggak, al-ghafur, al-afu. Kau salah tak ubrak-ubrak terus, urung. Kalau urung mari tak ubrak-ubrak terus sama aku. Aku kan cucu Gusti Allah. Ya kan? Ya tapi kan Tuhan maha tahu Pak. Ya Tuhan maha tahu tapi Allah tidak mau tahu kamu salah masalah. Saya katakan. Itu firman Allah kok. Ya. Firman Allah bukan? Iya. Makanya begitu selesai diucapkan dengan sedekah. Maha benar Allah. Kok mau kamu salah? Mengasihnya Allah itu maha benar. Orang jadi menyalahkan kamu. Padahal maha benar.
Betul nggak? Mau diobati nggak? Dokter itu yang ngobati ya obatnya orang di umbe pegel, kakek obat gak umbe terus gak waras-waras gue gendeng terus aku sumpah ya, dokternya sumpah kan dokternya sumpah kan Dokter yang sabar. orang waras-waras saya tak obati, kumat meneh ngone gak gendeng dengan saya kasih obati untung sana dokter belum ngobati orang tambah babrang. Nah jadi gitu. Jadi Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Jadi itu ya. Mawad dakar buka wama. Bisa. Antara ini maaf ya. Zaman saya masih senang mencari ilmu hikmah. Anggrono wong ilang duwe ilang. Itu mesti ke tempat saya. Oh, aku puyul ora, kudu puyul. Aku kayak nangka tuh tuyule bojomu dhewe. Saya gawe isu tuyul, ya bojone dhewe. Duwe cintae nang lonte kok. Misalnya tuyul. Wah. Ini luar. Jadi tiap orang ini tidak pernah ditinggalkan Tuhannya. Jadi kalau orang ini hilang kemana, sampai nyambat karo Tuhannya, ya mulai nggak pernah ditinggal Tuhannya juga. Nah, saya cuma ngiritin surat buat Tuhan sama alam Nasro. Hilang, bocah hilang. Jen pak, aku mulai renang. Ora sempet ngaji ya, Ben. Nyuwun. Siapa tuh? Siapa tuh? Aku ngaji disusul kan nyuwun, Pak. Tuh orang ini. Pirang-pirang tahun lah pintar-pintar dari goblok tuh lah kowe kalah karo nyuwun. Kawin. Jadi sing dihafal itu ayat-ayat sing kena dinggo. Yo. Coba ingat-ingat dah. Ayat sing kena dinggo mau mulai ngamal tenanan. Dinggo itu kok itu berapa tahun lho. Aku jadi mau nyuwan akhirnya gak sempat ngaji tenanan. Kan saya sebutkan, saya punya anak. Nyambungnya ke Syekh Abdul Karim Al-Bandani. Saya mengambilnya dari putranya Syekh Abdul Karim. Abah Haji Odo. Ayo kalau mau kapan-kapan nyalanya kita, kalau enggak nanti kalau saya ada rezeki ayo bareng sama saya ke Kerawang. Iya saya, apa ada Kerawang? Makomnya ada di tempat dia. Itu putranya Syekh Abdul Karim Al-Bantani, mursyid walian mursyida Toreko Qadiriyah. Beliau muridnya Syekh Ahmad Fatih Tamar, imam besar Masjidil Haram. Baru nggak kan Pak Karno? Baru nggak Pak Karno? Nggak pernah cari popularitas enggak. Tapi ayo jalan. Fakta yang penting. Itu saya khusus hikmah itu ada. Jangan ditorekohnya. Torekohmu mengurisi hatimu ben besok ngadep karo pangeran, ngadep jalan. Hikmah itu. Ya. Waktu itu yang belajar itu adalah Kiai Haji Muhammad Toha. Itu satu leteng dengan Muhammad Husni Tamrin di jalan Tamrin, satu leteng pulang. Nah dari situlah saya Muhammad Toha mendirikan perguruan hikmah namanya Sin Lamba. Nah muridnya yang namanya Haji Sakti Bogor mendirikan sendiri, nggak mau bernaung di Sin Lamba, karena dia murid Sin Lamba. Mendirikan sendiri namanya Al-Hikmah. Ada yang merasa udah bisa mendirikan sendiri namanya Hikmah Allah. Ada yang bikin nama Pancatunggal karena terkenal itu. Ada jurus namanya jurus 5 Pancel. Oke. Jurusnya 5 Pancel.
Apa lah? Biar tukang ngomong lah. Bukan gitu. Jadi orang bilang nih, Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan hambanya. Ada bujang meninggalkan keluarganya, kan dia tetap bersama Tuhan kan? Panggil aja Tuhannya. Tuhan, Malalika saja, mawadja'aka rabbuka wa ma qala. Hikmah enggak? Kan kau bersumpah dengan waktu Tuhan, dan kau bersumpah dengan waktu malam serta gelapnya malam yang menutupi, sehingga semua yang kelihatan tadinya ada kelihatan nggak ada, seolah-olah dia menghilang. Kan demi itu semua aku mengatakan, mawadja'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak akan meninggalkan kamu dan Tuhanmu nggak akan benci sama kamu. Kira-kira apa? Kok pengen sih? Mungkin aku mau coba duka. Tuhan ngakuin nggak? Kenapa? Kenapa Tuhan ngakuin? Firmannya. Karena firman. Apa? Sing tak ajono SK dari sono. Surat keputusan dari pusat. Kita punya bawa surat keputusan dari pusat. Kan keputusan dari pusat begini katanya. Ya kan? Lah ira kae marep sampean gawa nang ndi ku? Keluargane goleki. Oh iya keluargane golek. Iya. Diumumkan kok anak hilang. Halo ya kali itu. Sholat dulu Tuhan. Wah boleh 4 rakaat, boleh 8 rakaat. Suratnya Baduka Al-Nasr. Baduka Al-Nasr, Barokat. Baduka Al-Nasr, Barokat ini Baduka Al-Nasr. Selesai wiritan Baduka dan Al-Nasr. Baduka 9, Al-Nasr 11. Itu gemboknya. Kuncinya ya. Allahumma bifadli surat itu kawain sirah. Leretkan dalam hati yang mantap. Wa iya karena tani, wa iya karena tani, wa iya karena tani. Hanya kepadamu aku minta tolong. Ulangkanilah bujune goleki. Wa iya karena tani. Kembalikanlah bujune dana lain goleki. Wa iya yang manteng ke sono. Tidak saudara mutakin saudara dalam tali boleh mengikuti mardoli. Amin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Urung rampung oleh ajmain. Irawit. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ini bagian dari sensasi. Bagian dari sensasi. Jarang saya menggunakan. Tapi ini pengalaman. Kemarin zaman pergi dari dukun mulai itu amal. Sholat dua. Suratnya Baduka Al-Nasr, Baduka Al-Nasr. Alasannya ini. Betul enggak? Ini keputusan dari siapa ini? Allah. Yang membuat keputusan siapa? Allah. Sekarang kita diberikan surat keputusan itu. Yang isinya pernyataannya demi waktu duha, demi waktu malam ketika gelap gulita semua ketutup seolah-olah tidak kelihatan sehingga dia bilang mawadja'aka rabbuka wa ma qala. Sungguh Tuhanmu tidak pernah meninggalkan kamu dan Tuhanmu tidak pernah benci kepadamu. Ya udah kalau begitu bifadli hadis surat Duka wal Insyirah dengan keutamaan surat Baduka dan surat Al-Insyirah ini ya Rob. Nggak jangan kata hanya kepadamu aku minta tolong ulangin nira semua ulangin nira anaknya pada nangis mencari terus pengen sekolah
Waya kana tai, ambil diceret. Kalau enggak batin aja batin. Waya kana tai lastri, waya kana tai. Lastri boleh, unang pengen mulai. Dalam hati yang mantap. Syaratnya artinya sih mantap. Karena apa? Ya ketika waya kana tai itu cuma dengan Pak. Karena apa? Innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafil. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah menerima doa orang yang hatinya lalai. Kowe berdoa itu mergo dan donga mesti oleh upah. Ngono mandeg aku jalan. Dokter dikasih sugesti macam-macam. Terus tinggal kan sialan. Engko lah ngerti-ngerti ketemu. Diketek, oleh uyang sampai pusing itu diketek jebule ngono-ngono. Padung orang mau tetangga, mau itu peta, cuma udah mandiri kok mesti kumpul lah. Hari-hari kampung kita. Ayo, ngerti ngono. Ndonga karo bersalah yang penting kan butuhe, Mbak. Selesai. Amalkan boleh. Spesial itu. Tapi ini mastur ya, jangan kemudian kalau ada apa-apa ini terus sampean nganjurkan tonggo-tonggo ini Pak Wati, Pak Yai, aku mau ya, ini mastur ya. Oh resikonya sampean gak bakal ngaji loh. Harap ngaji aku disusul loh. Masih nunggu disusul loh. Orang mana? Semakin orang nyusulin saya, semakin yakin. Kenapa? Oh jebul Pak Warta itu diem punya Pak Depo anti sana gitu. Gara-gara apa? Oh nyusul. Dia ngaji. Kok tahu? Aku nyusul lagi ngaji ya. Loh, tambah khusyuk gak? Wes pokoknya tambah laris. Tambah ngaji nih. Masukkan bindi. Tersohor. Saya cerita saya loh. Udah kayaknya kan, aku cerita awal dewi. Ini alasannya ini, Pak. Bisa diterima nggak? Bisa diterima. Kenapa? Ini yang membuat pernyataan Allah. Kemudian kita menghadap Allah membawa. Ini kan yang membuat pernyataan siapa? Oh iya, kowe kok ngerti loh? Ngerti loh, berarti kowe cerdas aku. Kowe ini tenanan oleh aku, perhatian karo aku. Angge, ya wis ngono. Urung rampung oleh bahasa Allah ya. Assalamualaikum. Urung tekan itu. Pak, jebule duwe keselep iku. Sing isor kasur lho. Jebule duwe ning isor kasur. Apa tonggo di sini guys. Apaan tuh? Apaan tuh? Aku nggak udah tenang aja lah. Kayak gitu. Saya nggak pernah enggak aku tenang. Kalau ada pikir teman-teman tinggal dulu saya coba ketemu. Paling dulu biar dia tenang. Bukan malam. Saya mau dia ngomong apa? Bukan malam jadi pikirannya ngomongnya enggak kan? Peneliti ngomong. Sama mau tahu kan? Mulai duwe kami kan kok niceni sapa kok sing mlebu mencoma. Tambah pusing. Jangan tenang aja. Soalnya kalau nggak tenang ini nggak enak tidur. Tenang aja sama tidur. Boleh kayak kamu. Jangan. Bicara kalau saya. Jadi energi juga positif. Jaga energi. Permainan energi sama Tuhan itu Pak. Karena apa? Tuhan itu sang maha energi. Semua itu kita gabungkan pada energi. Betul nggak? Serba relativitas, tergantung energinya sumbernya dari mana. Kalau energinya lemah, ya lemah. Energinya apa negatif, ya negatif. Betul nggak? Coba gabungkan semua kepada sang maha energi. Sang maha energi nggak pernah meninggalkan, nggak pernah membenci. Oke nggak? Ini alasannya. Nah, keputusan. Memang turunnya kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu teladan buat umat. Dan kita umatnya Nabi. Betul nggak?
Ya itu kan Nabi Pak Warto. Ya justru Nabi sampai tiru aja Pak Warto gak usah ditiru. Pak Warto kok tiru. Justru Nabi sampai tiru kok dua alasan kok bermalam. Ya itu kan Nabi. Justru Nabi sampai tiru. Lah nek aku lah kan betul. Kan enggak usah percaya karo aku. Dia ngoten, Mbak. Jadi bermalam. Ada ya? Jadi gitu. 15 hari loh gak bermalam itu. Allah tenang mama itu kan lambene ngomong kafir kae ya jadi mawat zakar buka bama kola Tuhanmu nggak mungkin meninggalkan kamu bama kola dan nggak mungkin Tuhanmu itu jengkel kesel Tuhan kok jengkel nih nggak mungkin ya ingat mas tenang aja dunia ini sini ngono iku nek ngomongin dunia umat. Lah mesti nek walal akhiratu khairul laka minal ula. Ingat Mas, wis saiki prihatin. Jan wong ning dunia itu kadang-kadang ya seneng, kadang-kadang prihatin. Tapi keprihatinanmu ning dunia kan juga enggak sia-sia. Karena apa? Walal akhiratu khairul laka minal akhirat itu lebih utama, lebih baik daripada dunia. Bisa kita rasakan, bisa kita alami, bisa. Cuman kita harus kenal mana dunia, mana akhir. Kalau kita mengatakan akhirat itu lebih baik daripada dunia, kita harus kenal dulu mana dunia, mana akhir. Tunggu akhirat lebih baik daripada kau ngerti loh. Tapi kapan yang akhirat? Gusti Allah yang ngomong ya pantas ya. Nek Gusti Allah yang menyatakan wal akhiratu khairul laka minal ula. Nek kita ngotot-ngotot akhirat itu lebih banyak daripada dunia. Makanya dunia melulu. Ada nggak yang bilang gitu? Dunia melulu kerjaannya. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Jangan dunia melulu. Ada yang gitu? Ada. Wah ngerti lah. Ya akhirnya dunia orang ngerti, akhirat orang ngerti. Akhirat sering diartikan dengan ukhrawiyah, duniawiyah wal ukhrawiyah. Dunia diartikan ulang. Yang pertama, ulang awal, akhir lainnya. Jadi ada alam dunia, ada alam lain daripada dunia. Nah, alam lain dari dunia itu disebut akhir. Jadi ada dimensi dunia, ada dimensi akhirat. Ada dimensi duniawiyah, ada dimensi ukhra. Gitu. Ya kan? Tunggu akhirat itu lebih baik daripada dunia. Mulai ngurang-ngurangin kerjaan, mulai udah malas-malasan. Kan akhirat lebih baik di dunia ya kan? Akhirnya besok apa? Besok kagak punya duit mumet ya. Ini ya. Brengsek Kak Warto. Warto yang brengsek itu nih. Brengsek Kak Warto. Gua udah ngamalin buat buka 9 berhari-hari. Duit juga makin habis, boro-boro lebih baik katanya. Betul enggak? Itu Pak. Tapi kita paham dulu dimensinya yang berbeda. Alam dunia itu adalah alam materi. Ukhrawi itu dulu nggak bisa disebut. Betul nggak? Kita di surat Al-Insan. Kan ini semua ditujukan kepada Al-Insan kan. Ketika Al-Insan belum ada apa-apa. Terus ada apa? Ada dimensi yang tidak ada materi. Karena nggak ada materi, sehingga nggak ada yang dilihat, nggak ada yang didengar, nggak ada yang dipikir, nggak ada yang disebut-sebut. Ada nggak yang diingat-ingat? Nggak ada. Nah, makanya semesta diciptakan itu berupa materi. Yes. Nah, ketika ini berupa materi, harus diopeni. Sing openi harus berada dalam dimensi materi. Coba teman bayangkan, dunia ini kok diserahkan jin untuk malaikat itu gitu.
Ada materi. Kamu macam kelurahan lurahnya jin. Coba bayangkan, berarti ke kelurahan, lurahnya jin. Maju, ya kan? Minta surat apa gitu? Yang datang suratnya kok ini. Loh, perlu nggak Pak begini nih Pak? Bensin mahal. Mana disebut dana ya dino dunianan. Dunia itu sesuatu yang sangat rendah. Hina dunia itu. Banyak orang yang ngejar-ngejar dunia, pasti yang didapatkan adalah kehinaan. Uang korupsi mulia apa hina? Nah, Orang menipu itu mulia apa hina? nah, Urusannya apa? iya. Iya. Kan banyak sekali. Walaupun dikemas dengan seolah-olah urusan akhirat. Urusan haji, ya kan? Urusan akhirat soalnya. Ritual. Tapi ketika sudah berurusan dengan dunia, sudah nilai akhiratnya nggak ada, karena yang ada materi. Ayo udah haji. Tapi modal gamis, modal putih kayak itu, sobat terus ya kan? Sekarang udah punya yayasan yang menyelenggarakan kelompok bimbingan ibadah haji, ya kan? Ada yang manasik di sini, itu tiang yang 4 suci, saya kemuli pakai kain ireng, tak bentuk kayak ini, ya kan? Aku nggak pengen iso, masa nggak pengen ngono iso. Itu kabar itu, takdim manasikan, bikin brosur, ngajak orang-orang. Ayo setor. Urusan akhirat kan kemasannya. Nah, tiba-tiba cek pas wayai, sampai orang mangkat haji, diurus tawar ditemoni angel. Padahal uang udah ratusan miliar itu orang setoran. Belum paket kopernya, paket pakaiannya, paket manasik, paket itu. Tahu-tahu orangnya nggak tahu adanya kemana. Banyak lapor tiba-tiba diselidiki, ketangkep, hina apa mulia? Hina. Perkara dunianya, perkara akhiratnya. Dunia. Itu ada nggak? Urusan dunia dan urusan akhirat. Dia hina perkara dunianya. Coba dia mengutamakan akhiratnya. Dia ingat Allah. Ingat, cari yang halal. Jangan dengan cara menipu, dengan bungkus-bungkus akhirat. Gini betul? Makanya dunia itu dilaknat tadinya. Kalau orang yang kenal dunia, nggak mungkin dia mencintai dunia. Biar kalau dia cinta sama kita gunakan dan kita manfaatkan. Bukan kita yang harus pada dunia untuk mencintai ngejar-ngejar dunia. Tidak perlu. Ad-dunya ma'unun wa ma'unun mafiha ila alimun wajib terumok. Dunia malunun, dunia itu akan dilaknat, dikutuk oleh Allah. Wa malunun mafiha, dan dilaknat semua apa yang ada di dalamnya. Ya. Illa kecuali alimun, orang yang mengerti. Wong sing jo. Kenapa pakai wong Jawa orang Jawa nih? Mergo kedun. Jangan. Jawa nih jadi hilang orang Jawa. Susah untuk mengetahui, mengenali dunia. Masalahnya ada dunia dan akhirat. Orang yang mengenali dunia, dia akan berbalik akan mengenal pada akhirat. Ketika dua-duanya dia kenal, dia akan mempunyai pilihan. Mana yang lebih utama? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Pengen senang menderita apa pengen bahagia kalau orang waras? Oke? Dunia kita itu dikeluar hanya dua itu.
Sekarang bagaimana? Jadwal ngaji, jadwal zikir, kemudian ada orang ngajak bisnis. Komisinya 10 juta. Kapan? Nanti kalau laku. Pilih ngaji di rampung nih, baru nemoni, baru janjian, apa ngaji ini leren sih? Ngurus itu. Makanya di sini nggak pernah tinggalkan dua itu. Ojo dikir toh, kudu alim, supaya alim tafakur. Masa belum dikir disempurnakan dengan tafakur, supaya menjadi orang ulul albab itu cerdas. Orang ulul albab itulah orang yang sengaja dipilih Allah menjadi wadah untuk menerima hikmah. Yu'til hikmata mayasa wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa la yazakaru ila ulul albab. Tapi saya kalau ngomong itu di Quran ada Pak? Tahu berapa? Mulai ada yu'til hikmata mayasa. Cari di Quran kan? Ya. Terus ulul albab itu siapa? Al-ulul albab biladzina yaquluna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Akhirnya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Enggak ada batil, cegah-cegah enggak ada. Benar? Aman enggak? Enjoy. Good? Enjoy. Gimana? Mungkinnya harganya Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya minhum wal amwat wa tafi bainana wa bainahum bil khairati rabbik wa kama anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba wa rizqan halalan thayyiban wa wasi'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabana rasula faktubna ma'asy syahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal karim. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.